istri tempat orang berkumpulnya yang dari seberang, yang belum kenal Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah percaya Yesus makin dikuatkan, diteguhkan dan dibekali supaya kita bisa menginjil, supaya kita tahu apa itu Kristen, apa itu Islam. Jangan sampai sama aja, yang penting berbuat baik. Nah, ini kesalahan kita kebanyakan begitu ya. Kristen dan Islam tidak sama, Saudara. Ya. Tuhannya juga tidak sama. Tuhan kita hidup, lahir, mati, bangkit. Ya. Dan dia ada di setiap hati kita, di seluruh kehidupan kita. Dia hidup. Isa al-Masih wajihan fi dunya wal akhirat, yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Ya, Al-Quran berkata luar biasa, Saudara. Ya, Saudara akan diberkati lewat ibadah malam hari ini. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali. Juga shalom untuk saudaraku yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Sediakan waktu yang singkat ini untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa berkumpul lagi, saudara. Ya, jadi kalau kita masih bisa diberikan waktu, walaupun dibatasi dengan PPKM, tetapi itu tidak membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Justru kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Berikan hatimu, ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus baik dan sungguh luar biasa baiknya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami. Haleluya.
Bapa, terima kasih Yesus. Kamaya rasikin namanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu itu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami dibatasi Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Mari Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau melawat kami yang ada di rumah, yang ada di sini. Hadirat-Mu terasa bagi kami Tuhan. Kami yang datang penuh kelemahan diberikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Kami yang dalam sakit penyakit diberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sakit jasmani beracara Engkau Tuhan dari awal pertengahan kepada akhir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara tetap bangkit berdiri. Ada sukacita saudara? Amin. Ingat gak yel-yel kita? Mantap po. Berarti kok gak lupa ya. Kita bisa ikutin. Yel-yelnya ingat. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Salat Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus. Jazz Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus. Jazz Ministry. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Hey, yuk kita nyanyi. Ayo empok. Kita bersukacita memuji, menari buat Tuhan. JS Ministry Forum Kasih Umat Silaturahmi. JS Ministry tempat berkumpulnya pengikut Almasih. Pengikutnya orang-orang yang rindu. Pengikutnya orang-orang yang rindu. Jadi berkat karena Almasih, satu-satunya juru selamat. JS Ministry, JS Ministry tempat berkumpulnya umat silaturahmi. JS Ministry tempat berkumpul, tempat berkumpulnya pengikut Almasih. Jemaatnya orang-orang yang rindu. Jadi berkat karena Almasih, satu-satunya juru selamat. Satu-satunya juru selamat. Yo, katakan Isa Almasih. Isa Almasih. Dialah Imam Mahdi. Dialah Imam Mahdi. Terkemuke di dunia. Muke di dunia dan akhirat. Isa Almasih. Isa Almasih. Dialah jalan yang lurus. Dialah jalan yang lurus. Pengikut dimuliain. Dimuliain Selame-lamanya. Ose. Hey. Yuk yang di rumah bersukacita. Menari bagi Tuhan. JS Ministry. JS Ministry tempat bertemunya umat silaturahmi. JS Ministry. JS Ministry tempat berkumpulnya pengikut Almasih. Jemaatnya orang yang rindu. Jemaatnya orang-orang yang rindu. Jadi berkat jadi berkat. karena Almasih, Karena Almasih. satu-satunya juru selamat. Satu-satunya juru Yuk serukan selamat. namanya. Isa Almasih. Dialah Imam Mahdi. Dialah Imam Mahdi. Terkemuke Terkemuke di dunia dan akhirat. Asik-asik. Hey. Isa Almasih. Dialah jalan yang lurus. Dialah jalan yang lurus. Pengikutnya dimuliain. Pengikutnya dimuliain Selame-lamanya. selame-lamanya. Hey. Isa Almasih. Yuk. Dialah Imam Mahdi. Terkemuke di dunia Terkemuke di dunia dan akhirat. dan akhirat. Asik. Isa Isa
Pengikutnya Isa Al-Masih dimuliain selama-lamanya. Yes. Isa Al-Masih jalan yang lurus. Amin. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Amin. Luar biasa. Saudara bangga berjumpa Yesus? Yeah. Bangga. Ya. Banyak nabi, banyak rasul, banyak pemuka agama. Tapi cuma satu juru selamat, yaitu Yesus. Amin. Banyak nabi-nabi, banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus dosa. Siapa dia? Dialah Isa Putra Maria, yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang mau percaya dan bertobat. Dialah Isa Putra Maria, yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang percaya. Banyak rasul-rasul, tapi cuma satu juru selamat. Benar. Banyak agama dan kepercayaan, tapi cuma satu penebus Siapa dosa. dia? Dialah Isa Putra Maria, Yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang mau percaya dan bertobat. Dialah Isa Putra Maria, yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang percaya. Dialah Isa Putra Maria, yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang mau percaya dan bertobat. Dialah Isa Putra Maria, yang telah datang membawa terang bagi kita semua umat manusia yang percaya. bagi kita semua umat manusia yang percaya. Bagi kita semua umat manusia yang percaya. Haleluya. Sudah capek menari bagi Tuhan? Belum. Rindu ya, selalu rindu memuji Tuhan ya. Tuhan senang jika kita memuliakan Tuhan. Amin. Ya, pegang itu janji Tuhan bahwa banyak nabi, banyak rasul, banyak pemuka agama, banyak orang pintar. Tapi saudara jangan takut, saudara harus bangga. Cuma satu juru selamat. Ya. Kalau Isa Al-Masih disetarakan nabi-nabi yang bagaimana dulu, ya kan? Nah, saudara bisa pelajari Nabi Isa dengan nabi yang lain. Nabi Isa luar biasa. Dia dahsyat, seng ada lawan. Nah, seng ya. Haleluya. Malam hari ini saudaraku, saudara akan diberkati lewat kesaksian yang begitu dahsyat ya. Hambanya yang jauh datang ke sini untuk menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Secara manusia tidak mungkin. Auzubillah min dzalik katanya. Boro-boro gue mau jadi orang Kristen ya, nginjek gereja aja gue kafir katanya gitu. Tetapi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Kalau dia sudah memilih ya, bagaimanapun keadaan kita, ayo tetap dipilih ya. Jadi kalau kita masih ada saat ini dipilih Tuhan, masih beriman kepada Tuhan, itu luar biasa saudara. Saya 11 keluarga ya. 11 keluarga dulu waktu belum bertobat Bhinneka Tunggal Ika saudara ya. 1 sampai 6 itu Muslim, 6 ke bawah
Kristen, hancur lagi Kristennya, nggak kenal Tuhan, ya. KTP, Kristen tanpa pertobatan. Karena apa? Pengajaran mama papa saya itu yang penting berbuat baik gitu. Berbuat baik. Itu bisa PKI lakukan, juga bisa berbuat baik. Tapi Tuhan tidak inginkan itu, saudara, ya. Malam hari ini kita diberkati. 11 orang, akhirnya puji Tuhan semua balik. Ketika saya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, ya, saya berani memberitakan Injil kepada kakak-kakak saya. Akhirnya mereka semua kembali satu persatu diselamatkan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sampai terakhir ini saya masih bertahan di dalam Tuhan, tetap terus doa. Saya pribadi tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Bapak Umar Ali, ya, Daud Umar Ali yang luar biasa dari Sumatera Barat, ya. Wow, ini kalau orang Sumatera Barat ini fanatiknya luar biasa, ya. Sumatera Barat, Sunda, ya itu tadi, ya, boro-boro dia jadi orang Kristen, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih, dia tidak bisa lari kemana-mana. Mari saya undang Pak Daud Umar untuk menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya dari keluarga, saya mempunyai kakak, 1 ibu, 2, 1 bapak, 1. Jadi lain ibu. Jadi saya dari keluarga poligami. Tapi puji Tuhan, oleh kasih Tuhan saya ada di tempat ini. Karena ada orang Kristen yang berdoa untuk saya waktu saya masuk rumah sakit jiwa. Sempat masuk rumah sakit jiwa. Sempat, karena. Tapi ini udah sembuh, ya? Sekarang jangan usah takut. Sekarang saya di dalam Tuhan, roh saya dan jiwa saya disembuhkan Tuhan Yesus. Amin. Ini berkat Tuhan juga loh, saudara, ya. Luar biasa. Jadi di rumah sakit itulah ada seorang anak Tuhan, karena di rumah sakit jiwa itu saya ditanya-tanya. Saya pernah bikin bunuh diri, saudara, karena saya merasa nggak berharga, merasa nggak berarti. Mau bunuh diri takut dosa, pasti masuk neraka gitu. Mungkin ini cobaan dari Allah, saya bilang gitu, ya kan. Tapi anak Tuhan itu bilang begini, Tuhan tidak mencobai orang dengan yang jahat. Jadi kalau orang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan itu dari Tuhan. Di situ dia bercerita bahwa dia nggak jauh masalahnya dengan saya. Dia juga ada problem, tapi dia suka berdoa, katanya gitu. Oh ya, saya juga suka berdoa. Bahkan saya tahajud kalau saya ada masalah, saya selalu dalam tengah malam saya tahajud, saya bilang. Saya Katolik, katanya gitu. Nggak salah itu, karena saya yakin sekali agama yang saya yakini dulu itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi gitu. Saya katakan, setuju nggak kita cari kebenarannya? Saya bilang, oh ya oke, katanya. Saya mintalah alamatnya, dan saya dulu punya ustadz, imam sholat waktu saya tinggal di Kebayoran Lama. Akhirnya ustadz saya tanya, saya kenalan dengan orang Kristen, bagaimana cara mengislamkan dia gitu. Akhirnya ustadz saya ngasih buku 3 nama besar di dunia, yaitu Yesus, Maria, dan Muhammad. Bagaimana seorang pastor masuk Islam menemukan jalan Allah di buku itu. Saya datangilah, waktu itu dia belum jadi dokter, dia masih mahasiswi praktek. Saya datang ke rumahnya, dia bawa, saya bilang saya percaya Isa Masih, tapi tidak lebih dari sekedar nabi, saya bilang gitu. Dia coba terangkan tentang keyakinan dia tentang Kristen. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tritunggal begini. Saya tetap nggak bisa menerima, karena saya sudah dari kecil saya sudah didoktrin bahwa Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Jadi saya tidak bisa menerima apa yang dia katakan. Karena saya mengasihi dia sebuah buku, dia ngasih saya Alkitab.
Jadi mungkin dalam hal ini kita tidak bisa sejalan gitu, tapi kita masih bisa berteman kan katanya gitu. Ya oke, saya setuju karena dia orangnya saya lihat sangat tulus, sangat baik. Saya waktu itu sebagai seorang muslim ingin sekali seperti orang ini gitu. Kok dia bisa hidup begitu saleh, begitu suci. Saya bisa merasakan kasihnya tulus. Nah, jadi saya apa yang menyebabkan dia orang ini begini gitu. Dia kasihlah buku Alkitab itu ke saya, tapi kebetulan saya waktu itu tinggal di Kuala Lama, dia tinggal di Grogol. Kebetulan siang pas sholat zuhur saya singgah di Istiqlal, saya sholat dulu karena saya tidak mau, karena moto saya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alallahi la hawla wala quwata illa billah aliyul azim. Jadi kalau sesuatu ini memang dari Tuhan, datanglah ke saya. Kalau sesuatu ini bukan dari Tuhan, apapun itu caranya, biarlah itu tidak mempengaruhi saya gitu. Akhirnya setelah saya sholat zuhur, saya nyebrang ke Taman Monas, saya buka saja, begitu kitab yang dia kasih itu, begitu saya buka tentang kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jikalau kamu khawatir tentang pandanglah burung di udara yang tidak menabur, tetapi dia dipelihara Tuhan. Tidak pernah burung itu mati karena kelaparan. Apalagi kamu lebih berharga daripada burung itu. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Saya baca terus sampai kepada tentang perkawinan. Apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Jadi walaupun pada waktu itu saya tidak percaya ini firman Tuhan, tetapi saya menganggap ini sebagai kata-kata mutiara. Kok kata-kata itu sangat ini tepat, dan saya merasa pada waktu itu tidak berharga, merasa tidak ada harapan karena udah sakit gangguan jiwa. Kesehatan saya waktu umur 20-an saya sudah hampir stroke. Karena saya dari tahun 80 sampai tahun 84 itu saya tergantung obat. Saya ke rumah sakit terus, susah tidur, mimpi buruk, mengalami kejang otak. Makanya dari bagian saraf saya nggak ada kelainan apa-apa, makanya saya dioper ke bagian jiwa. Nah, disitulah saya bersyukur sekali karena ada seseorang selain dia ngasih saya Alkitab, dia berdoa seperti ini. Saya berdoa untuk kamu supaya kamu mengalami kasih Tuhan, sekalipun melampaui akal dan pikiran kamu, betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjang dan lebarnya kasih itu, supaya kamu bersama orang-orang kudus mengalami kasih Tuhan. Anehnya saudara, saya mengalami kasih itu karena dulu saya merasa nggak dikasihi. Jangankan dikasihi Tuhan, dikasihi manusia saja saya merasa tidak. Tetapi di dalam Yesus melalui kitab suci, Alkitab, apa yang saya cari, apa yang saya inginkan, bagaimana cara mengenal Tuhan, hanya melalui Alkitablah semuanya saya dapat. Di Al-Quran saya ingin sekali mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tetapi tidak pernah itu saya dapat. Tetapi di dalam Alkitab saya mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sangat saya syukuri ialah saya mengalami dan saya mengenal Tuhan yang benar, dan saya tahu saya mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Karena saya dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, oleh kasih karunialah saya diselamatkan. Bukan saya sholat tahajud, bukan saya amal saya banyak, tetapi saya mencari Tuhan dan Tuhan memberi dirinya dikenal oleh saya. Dan saya mengenal Tuhan itu melalui Alkitab. Jadi hati dan pikiran saya dibaharui oleh Tuhan. Tadinya saya orang yang begitu tidak mempunyai harapan,
Di dalam Yesus segalanya tersedia, harapan, kasih, bahkan secara fisik pun saya menjadi sembuh. Dan saya tidak lagi tergantung dengan obat. Tadinya saya selalu ke rumah sakit dan mengalami gangguan jiwa. Setelah saya menerima Yesus, saya dirubahkan. Amin. Secara pikiran, secara fisik pun saya berubah. Dan saya tidak lagi gemetar. Sampai umur sekarang, sampai tahun 2021, dari tahun 85 saya mengalami sakit. Setelah saya terima Yesus, saya masih bisa berdiri sekarang tanpa gemetar. Haleluya. Di dalam Yesus. Amin. Jadi betapa saya sangat bersyukur karena saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus melalui Alkitab. Walaupun kakak saya, paman saya berkata, Alkitab itu sudah palsu, itu sudah campur tangan manusia katanya. Dan saya ingin setuju dengan paman saya. Tapi satu hal yang gak bisa saya bantah, saya mengalami Tuhan justru melalui Alkitab, bukan melalui Al-Quran. Padahal saya sudah mencoba juga taat di keyakinan saya yang dulu. Tetapi apa yang saya inginkan, apa yang saya mohonkan, dijawab Tuhan melalui Alkitab. Haleluya. Di dalam Yesus Kristus. Jadi saya ditanya sama kakak saya, kenapa kamu Kristen, Mar? Coba jawab Uni, katanya gitu. Saya, apakah kamu dibayar pendeta? Katanya gitu. Apakah kamu karena perempuan? Katanya gitu. Tidak, Uni, saya bilang. Saya jadi Kristen karena ini, karena Alkitab ini. Saya bilang karena itu, karena memang saya kutip satu ayat pada waktu itu, tidak adalah kebenaran pada orang itu kecuali menurut Taurat dan Injil. Dan saya percaya inilah Taurat dan Injil itu, perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana di dalam Injil ada kabar kesukaan bahwa saya orang berdosa dan Yesus datang untuk itu, dan saya mau dan saya butuh itu. Makanya saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sehingga saya dibenarkan oleh darah Yesus. Saya memberi diri saya disucikan, dibenarkan di dalam nama Yesus dan di dalam Roh Allah. Sehingga sekarang saya kapan saja saya berdoa dan saya bisa datang kepada Tuhan itu dengan sebutan Bapa di surga. Jadi saya sangat bersyukur. Dulu saya merasa tidak dikasihi, jangankan dikasihi Tuhan, dikasihi manusia pun tidak. Sekarang saya merasa salah satu orang yang paling beruntung di dunia ini. Amen. Karena kasih Tuhan saya alami, kan kasih Tuhan itu nyata dan bekerja dalam hidup saya. Makanya saya jadi Kristen dan saya tidak mau tukar dengan apapun juga. Haleluya. Meskipun nyawa saya terancam, tapi saya tahu kalau saya mati, saya sudah diselamatkan. Amen. Yesus telah membayar semua dosa saya. Dan saya ingin hidup bagi dia. Karena itu walaupun saya diancam mau dibunuh sama kakak saya, manusia paling bisa hanya memisahkan tubuh saya dari nyawa saya, dari tubuh saya. Tetapi manusia tidak bisa membuat saya ke surga atau ke neraka. Tetapi Yesus lebih dari mampu membuat saya ke surga atau ke neraka. Makanya itu saya percaya segala kuasa ada di tangan Yesus. Amin. Bukan di keyakinan saya yang dahulu. Makanya saya percaya Yesus itu Tuhan, karena dia mampu menjawab doa. Nah, jadi kenapa saya berani meninggalkan keyakinan saya yang sudah mendarah daging dalam hidup saya. Saya berani melangkah keluar padahal ancamnya sangat berat. Saya harus dibunuh, bahkan ancamannya secara keyakinan juga saya tidak akan berbangkit dari neraka jahanam katanya. Kalau saya keluar dari agama saya yang dahulu. Tetapi Yesus membuktikan dia lebih besar dari siapapun. Amen. Juga. Haleluya. Dia lebih besar dari apa yang saya yakini. Saya tidak pernah berpikir jadi orang Kristen. Tetapi saya rindu sekali bagaimana cara mengenal Tuhan. Dan melalui Alkitab lah saya bersyukur ada orang yang memberi saya Alkitab dan saya percaya karena Alkitab itu ada kuasa Tuhan di dalamnya dan merubah hidup saya sehingga saya orang yang tidak ada apa-apanya
Saya orang yang tidak mempunyai harapan, orang yang tidak dihitung karena pendidikan, karena keturunan, karena ibu saya sakit jiwa, dipasung, dan saya selalu diejek dan ditertawakan orang. Dan saya merasa minder karena itu. Makanya saya ingin bunuh diri. Tetapi di dalam Yesus, Yesus yang begitu suci, yang begitu berharga, lebih berharga dari apapun di dunia ini, Amin. mati untuk saya. Jadi kasih Yesus itu cukup untuk Haleluya. membuat saya bertahan hidup, dan cukup untuk saya menghadapi masalah apapun juga. Amin, amin. Karena kasih Yesus itu begitu besar, sehingga nyawa saya pun tidak ada artinya bagi saya tanpa Yesus. Tapi bersama Yesus segalanya berubah. Haleluya. Dan saya sangat beruntung bisa dikasihi karena ada orang Kristen yang berdoa untuk saya dan membagi Alkitab. Jadi karena itu saya sangat bersyukur, dan saya juga sebenarnya ingin membagi kasih itu kepada saudara-saudara saya. Saya mohon doa saudara-saudara karena saya ada niat untuk pulang kampung, untuk membagikan kabar baik ini, karena tidak ada kabar baik selain Injil. Amin. Karena kita orang berdosa, Yesus mau menggantikan seluruh dosa kita, bukan sebagian saja. Dia membenarkan kita, Dia yang benar untuk kita. Karena itu saya mau mengabdikan hidup saya buat Dia. Karena saya tanpa Dia saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi Yesus telah merubah segalanya. Saya boleh sehat, saya boleh ada, bahkan saya bisa punya keluarga, saya bisa punya putra dan putri, bahkan saya bisa punya seorang cucu yang sangat cantik. Dan itu saya sangat syukuri. Pada dulu hidup saja saya tidak, harapan hidup saja saya dulu tidak ada. Di luar Yesus saya tidak mempunyai harapan. Tetapi di dalam Yesus segalanya yang dibutuhkan manusia ada. Yesus mampu menjawab doa kita. Itu terjadi buat saya. Bagaimana dikatakan Dia bukan Tuhan? Karena Dia menjawab doa. Tuhan, manusia mana, nabi mana yang mampu menjawab doa? Kalau Yesus itu cuma nabi, nabi mana yang mampu menjawab doa? Nabi mana yang bisa membuat saya yang sakit jiwa bisa sembuh? Nabi mana yang bisa membuat saya tidak ada lagi harapan, mempunyai harapan? Orang yang merasa tidak berharga, dihargai, dikasihi oleh Tuhan. Walaupun saya hina, tetapi Yesus mau memperhatikan saya. Kasih seperti apa lagi yang saya butuhkan? Saya tidak menemukan kasih itu di luar Yesus. Karena itu saya jadi Kristen, karena Yesus telah menggantikan hukuman saya. Yesus telah mengasihi saya. Itu yang nggak bisa saya temukan di tempat yang lain. Baik, sekarang sudah terima Yesus, ada damai ya, rasanya gimana Pak, Bapak sendiri? Di dalam Yesus, bahkan di penjara pun saya rasa di sorga, karena di dalam hati itu ada damai. Amin, haleluya, wow. Saudara Pak Umar ini pernah juga, kesaksiannya sangat panjang ya. Kalau saudara mau mendengarkan kesaksiannya, jangan lupa nanti lihat channel saya saja. Ya, Tuhan memberkati Pak. Pak Daud ini masih terus melayani jiwa-jiwa ya, terutama dia punya kerinduan untuk pulang kampung ya. Tetapi biarlah dukungan doa saudara yang memberikan kekuatan beliau supaya saudara semua yang di kampung bisa terima Tuhan Yesus ya Pak. Iya, karena sungguh kasihan, karena keselamatan itu di bawah kolong langitnya ada di dalam Yesus. Itu yang ingin saya bagikan. Amin. Ya baik Pak, terima kasih banyak buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya, rancak bana ya Pak ya. Luar biasa udah ini ya. Ayo, mari singer saya. Ya, nanti kita akan dengarkan kesaksian-kesaksian lagi yang luar biasa ya saudara ya. Pak Daud pernah mengalami penjara juga ya. Semua penjara yang ukurannya sangat sempit sekali ya. Tetapi disitulah Yesus berkarya di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh lihat saudara, dia boleh merasakan jamahan Tuhan.
Ya, saya undang saudara bangkit berdiri semuanya. Kita katakan Tuhan Yesus baik, baiknya luar biasa. Buat Pak Daud, buat kita semua ya, sampai hari ini kita masih bisa ketemu itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Ya, bukan kuat dan gagah kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget, nget-nget dari dulu ampe sekarang dan selamanya. amin. Di mana aja, Kapan aja Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Tuhan Yesus Baik, Dia baik banget, nget-nget dari dulu ampe sekarang dan selamanya. Di mana aja, kapan aja Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Jangan takut, jangan ragu juga, jangan bimbang. Tuhan Yesus datang buat nolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan kepala. Yang percaya ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Yang sakit Disembuhin, amin. Hey, yang mati dibangkitin, amin. yang berdosa diampunin, berdosa diampuni. Hey, Tuhan Yesus baik, amin. Amin, Bang. Asik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Baik, banget. Yuk yang merasakan kebaikan Tuhan, kita menari bagi Tuhan. Sampai Amin. sekarang dan selamanya. Di mana aja, Di mana aja, kapan aja, kapan aja Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Jangan takut, jangan takut, jangan ragu juga, jangan bimbang. Tuhan Yesus datang buat nolong semua orang. Kuasa Yesus dahsyatnya bukan kepala. Yang percaya ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Yang sakit disembuhin, yang mati Dibangkitin, amin. yang berdosa diampunin, berdosa diampunin. Haleluya. Tuhan Yesus baik banget ya. Amin. Yang sakit disembuhin. Ya, bicara sakit bukan secara tubuh saja. Rohani juga banyak orang sakit. Amin. Ya, ini yang repot sakit rohani nih saudara. Ya, pakai didorong-dorong, ditarik-tarik datang sama Tuhan yuk, pakai digerobak. Waduh, berat banget kayaknya ya. Padahal Tuhan minta waktu cuma 2 jam. Harinya hari Minggu. Coba saudara dulu tuh kayak Pak Umar. Tiap hari loh, ya. 17 kali sujud tiap hari. Saudara cuma minta 2 jam hari Minggu. Lo kagak datang juga, kebangetan. Ya. Nggak nyinggung, nyindir.
Saudara, biarlah kita meresponi kebaikan Tuhan ya. Haleluya. Oh, dia baiknya luar biasa saudara ya. Malam hari ini kita juga akan diberikan kekuatan yang baru melalui firman Tuhan, melalui hambanya yang sudah ada bersama kita. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan boleh tertanam di hati kita. Amin. Bagi saudara yang ada di rumah yang melalui Zoom malam hari ini juga merasakan bagaimana Tuhan Yesus baik luar biasa. Kalau saudara disembuhkan di tempat ini, saudara yang ada di rumah juga merasakan kesembuhan. Amin. Saudara yang di rumah merasakan damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Yang mau melihat kita selalu bahagia. Yes. Karena firman Tuhan berkata yang berbahagia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mau disebut orang-orang yang berbahagia. Mari kita bersama-sama melakukan kehendak yang Tuhan inginkan. Amin. Meskipun secara manusia berat, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kemampuan kita asal kita mau datang kepadanya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kesaksian, kami sudah memuji Engkau. Tiba saat malam hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat firman Tuhan melalui hambanya. Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau layak ku pandang, layak ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga. Karena begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga. Yesus juru selamat dunia. Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke sorga. Yesus juru selamat dunia. Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Yesus, Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Ayo, Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Dia sang penebus dosa. Yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Dapat hidup kekal selama-lamanya. Dapat hidup kekal selama-lamanya. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Murid-murid Yesus yang kasih, pergilah, jadikanlah semua bangsa ini murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka, muridkan mereka, dan utuslah mereka. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus penyertai kita